A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Miftahulliana dengan NIM 220491 dari kelas RA5 Prodi Manajemen. Dengan video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPM. Jadi langsung saja yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Jadi kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Jadi kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama itu ada mengembangkan visi dan strategi organisasi. Lalu yang kedua ada mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Dan yang ketiga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Adapun kepemimpinan otoriter. Jadi kepemimpinan otoriter ini adalah gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin ini bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Jadi pemimpin otoriter ini mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Adapun karakteristik pemimpin otoriter adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran dari bawahan, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Jadi gaya ini juga sering efektif dalam situasi darurat, tetapi menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan demokratis. Jadi kepemimpinan ini adalah gaya di mana pemimpin ini melibatkan dan memberdayakan anggota untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Jadi pemimpin demokratis ini menghargai masukan dan ide-ide dari karyawan bawahan dan menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Jadi ciri khasnya juga pemimpin ini adalah komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan saling rasa percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Lalu adapun gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Ciri khas gaya ini adalah karisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Adapun kepemimpinan transaksional adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Ciri khas gaya ini adalah manajemen berdasarkan pengecualian, di mana pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional menciptakan struktur yang jelas dan harapan yang terukur agar bawahan dapat mencapai target yang ditetapkan.
Setelah kita tahu ada beberapa gaya tentang kepemimpinan, selanjutnya itu ada tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama, adaptasi perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Dan yang kedua ada membangun tim yang solid, memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Pemimpin harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Adapun yang keempat yaitu menjaga integritas. Pemimpin harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan serta pemangku kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten. Selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan yang efektif. Jadi mengembangkan kepemimpinan yang efektif ini membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatihan monitoring dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu juga, pemimpin harus tetap belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Selanjutnya materi tentang kerja sama tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keselarasan visi dan misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu kita juga harus tahu langkah-langkah memahami target pencapaian kerja tim. Apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Lakukan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan kemajuan, hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Pentingnya pemahaman target capaian bagi keberhasilan tim. Ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Adapun contoh-contoh target capaian kerja tim yang efektif, yang pertama yaitu pertumbuhan target menaikkan penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan. Lalu yang kedua ada strategi inovatif, menyiapkan kampanye pemasaran yang berfokus pada digitalisasi. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan, meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi dalam pelatihan. Yang keempat ada efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi sebesar 10% dengan penerapan metodologi Lean. Selanjutnya ada manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi. Yang pertama yaitu tujuan pengaruh bersama. Pemahaman yang jelas terhadap visi misi membantu anggota tim untuk memiliki pengertian yang seragam terhadap tujuan bersama. Yang kedua ada pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang jelas terhadap visi misi memungkinkan tim untuk melihat gambaran yang lebih besar dan memahami peran mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada motivasi dan komitmen. Visi misi yang dipahami dengan baik dapat menjadi sumber motivasi dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat ada menginspirasi keterlibatan. Memahami visi misi dapat menginspirasi keterlibatan aktif dalam mencapai target capaian kerja tim. Pemahaman yang jelas terhadap target capaian kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan bersama. Dengan pemahaman yang jelas, visi dan misi organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif.
Pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung pencapaian tujuan bersama. Ini menciptakan sinergi dalam tindakan dan memperkuat kesatuan tim. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.